Jadi, benda dapat dikatakan bergerak itu apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Sebagai contoh, benda dikatakan bergerak jika posisi bendanya berubah. Dan apabila posisi benda tetap sama, walaupun dia bolak-balik, itu benda dikatakan tidak bergerak. Nah, selanjutnya besaran yang kita gunakan adalah jarak dan perpindahan. Jarak itu merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Jarak termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang mempunyai nilai tetapi tidak memiliki arah. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan kedudukan atau perubahan posisi suatu benda. Nah, perpindahan ini termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan juga arah. Besaran yang selanjutnya kita bahas adalah kelajuan dan kecepatan. Keduanya memiliki simbol yang sama, yaitu V. Bedanya, kelajuan itu termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Contoh alat yang menunjukkan besaran kelajuan adalah speedometer pada kendaraan. Nah, kelajuan ini kita rumuskan sebagai berikut. Kelajuan adalah jarak per selang waktu. Kalau kita simbolkan, kelajuan itu disimbolkan V. Jarak itu S dan selang waktu adalah T. Nah, jika kita merasa sulit untuk menghafalkan, ada trik yang lebih mudah, yaitu rumus JKW. Kita gunakan bantuan segitiga. Nah, garis yang mendatar ini maknanya dibagi, sedangkan garis vertikal itu maknanya dikali. Jadi ketika kita mencari jarak adalah kelajuan dikali waktu. Jika kita mencari waktu adalah jarak dibagi kelajuan. Lebih mudah kan? Nah, bedanya kalau kecepatan itu termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Contoh alat yang menunjukkan besaran kecepatan adalah GPS pada mobil. Jadi selain besarnya kecepatan juga ada arahnya. Nah, kecepatan ini dirumuskan perpindahan per selang waktu. Nah, jika kita simbolkan, kecepatan itu simbolnya juga V. Perpindahan itu delta S dan selang waktu adalah T. Pernahkah kalian melihat orang mendorong mobil yang mogok? Apakah yang menyebabkan mobil tersebut bergerak? Yang menyebabkan mobil tersebut bergerak adalah bukan sulap, bukan sihir. Mobil tersebut bergerak karena adanya gaya. Gaya merupakan suatu dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda. Masih ingatkah kalian dengan peristiwa apel yang jatuh dari pohon? Ada sebuah gaya yang menyebabkan benda bergerak jatuh ke bawah yang kita kenal dengan gaya gravitasi. Dari peristiwa inilah
seorang ilmuwan fisika dan matematika, Sir Isaac Newton, mendapat ilham bahwa pada tahun 1686 hasil pemikirannya ini dia tuangkan dalam sebuah buku yang bernama Philosophiae Naturalis Principia Mathematica yang memuat 3 hukum Newton tentang gerak. Seperti apakah ketiga hukum Newton tentang gerak tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Hukum 1 Newton. Suatu objek akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya tidak seimbang yang mempengaruhinya. Hukum ini kita kenal dengan hukum kelembaman. Mungkinkah di dunia ini ada benda yang tidak dipengaruhi oleh gaya? Di luar angkasa mungkin ada, tetapi di bumi ini tidak mungkin ada. Contohnya saja, setiap benda pasti dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau gaya berat. Dari keadaan inilah, hukum 1 Newton dapat diartikan juga untuk benda yang dipengaruhi gaya, tetapi resultannya nol. Sehingga, hukum 1 Newton dapat dirumuskan sebagai sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton dapat dirumuskan sebagai sigma F sama dengan M kali A, di mana F adalah gaya yang bekerja pada benda, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan. Bagaimana jika terdapat 2 buah benda dengan gaya dan massa yang berbeda? Berapakah besar percepatan yang dialami kedua benda tersebut? Mari kita kaji bersama-sama. 2 buah balok yang bergerak searah dengan gaya dan massa yang berbeda. Balok A memiliki gaya sebesar 18 Newton, sedangkan balok B memiliki gaya 2 Newton. Dan massa kedua balok tersebut 2 kg dan 3 kg. Nah, untuk mendapatkan besar percepatan, pertama-tama kita harus menjumlahkan gaya dan massa dari kedua balok tersebut untuk memperoleh besar nilai sigma F dan massa total. Setelah itu, kita masukkan persamaan hukum 2 Newton. Jadi, kecepatan yang dialami oleh kedua balok tersebut adalah sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Selanjutnya, kita masuk pada hukum 3 Newton. Pada saat roket menyemburkan gas keluar, maka roket tersebut telah memberikan gaya aksi pada gas. Maka gas itu akan memberikan gaya reaksi sehingga dapat mendorong roket dan menyebabkan roket tersebut bergerak. Gaya aksi reaksi inilah yang kita kenal dengan hukum 3 Newton. Di mana hukum 3 Newton tentang gaya aksi reaksi ini memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama sama besar, yang kedua berlawanan arah, dan yang ketiga yaitu terjadi pada 2 benda yang saling berinteraksi. Sistem gerak pada manusia itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama, gerak pasif, yaitu tulang. Yang kedua adalah gerak aktif, yaitu otot.
Sistem gerak pada manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, menari, dan lain-lain. Sistem gerak terdiri atas satu, tulang. Dua, sendi. Tiga, otot. Struktur dan fungsi rangka. A. Fungsi rangka. Fungsi rangka adalah 1. Memberi bentuk. Contohnya, tulang tengkorak memberi bentuk pada wajah. 2. Sebagai penopang tubuh. Contohnya adalah tulang punggung. 3. Melindungi organ dalam. Contohnya adalah tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru. 4. Melindungi otak. Contohnya tulang tengkorak. 5. Tempat melekatnya otot. 6. Tempat pembuatan sel darah, terutama sel darah merah. 'B. Rangka manusia. Rangka manusia terdiri atas 1. Tengkorak. 2. Tulang badan. 3. Dan yang ketiga, tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak terdiri atas tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Struktur dan fungsi sendi. Fungsi sendi adalah sebagai penghubung antar tulang agar tulang dapat bergerak.
hubungan antar tulang yang satu dengan yang lain disebut persendian. Macam-macam persendian. Berdasarkan sifat gerak dan berdasarkan bentuknya. Satu, berdasarkan sifat gerak. Berdasarkan sifat geraknya, sendi dibedakan menjadi A. Sendi mati atau sinartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, persendian pada tulang tengkorak. B. Sendi gerak atau diartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang secara bebas. C. Sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara terbatas. Contohnya, tulang pergelangan tangan. Dua, berdasarkan bentuknya. Persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan dibagi menjadi 5, yaitu A. Sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya, sendi antar lengan atas dan bahu. B. Sendi engsel. Memungkinkan gerakan satu bidang seperti pada engsel pintu atau jendela. Contohnya adalah sendi pada siku dan lutut. C. Sendi putar. Sendi putar memungkinkan gerakan memutar. Contohnya, sendi pada tulang leher. D. Sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan gerakan memutar dan melengkung. Contohnya, pergelangan tangan. E. Sendi geser. Sendi geser memungkinkan pergeseran antar tulang. Contohnya adalah persendian pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pada ruas-ruas tulang belakang. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Berdasarkan habitatnya, ada gerak hewan dalam air, ada gerak hewan di udara, ada gerak hewan di darat. Dan ternyata mereka memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda satu sama lain. Ya, jadi yang pertama kita bahas mengenai gerak hewan dalam air. Ciri-ciri hewan air yang bisa memudahkan dia untuk bergerak dalam air itu yang pertama adalah bentuk tubuhnya aerodinamis. Kemudian, yang namanya hewan dalam air sebagian besar mereka memiliki ekor dan sirip yang lebar. Fungsinya untuk apa? Untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Kemudian ikan-ikan itu juga memiliki sirip tambahan. Fungsinya untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat, dia memiliki gelembung renang. Di mana gelembung renang itu bisa mengeluarkan gas yang digunakan untuk mengatur gerakan vertikal atau naik turun. Dan yang kelima, dia memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel. Fungsinya untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Nah, sekarang gimana dengan sistem gerak hewan yang ada di udara? Nah, hewan itu bisa terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Tubuhnya memiliki gaya angkat ke atas yang besar. Kenapa kok dia butuh gaya angkat yang besar? Karena digunakan untuk mengimbangi gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu kan selalu menuju ke pusat bumi, ke arah bawah. Oleh karena itu, buat mengimbangi gaya gravitasi itu tadi, maka dia butuh gaya ke atas yang besar. Nah, gimana caranya? Ternyata prinsip cara kerjanya burung untuk terbang itu, dia juga diterapkan pada pesawat terbang bersayap yang bentuknya airfoil seperti ini. Ini seperti apa? Kerangkanya pesawat terbang itu seperti burung. Nah, sayapnya itu memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang dadanya kuat, ototnya juga kuat. Bentuk sayap airfoil, karena bentuknya seperti ini, maka udara yang ada di atas itu lebih besar. Yang alirannya itu lebih besar daripada udara yang mengalir di bagian bawah. Sehingga ketika sayapnya dikepakkan, udaranya itu dari atas mereka bakal mengalir ke bawah dan menghasilkan gaya yang berlawanan arah. Udaranya dari atas ini ke bawah, kemudian dia mendorong ke atas. Karena ada dorongan dari udara di bagian bawah tadi, sehingga si burungnya bisa terbang ke atas. Nah, sekarang gimana kalau misalnya sistem gerak hewan di darat? Hewan darat itu memiliki otot dan tulang yang kuat. Fungsinya untuk apa? Untuk mengatasi inersia. Inersia itu kelembaban, kemalasan, dan menyimpan energi sehingga bisa melakukan berbagai aktivitas. Kecepatan gerak hewan di udara itu berbeda, tergantung struktur tulang dan otot yang dimiliki. Misalnya, gajah. Gajah itu mereka punya tubuh yang besar. Otomatis inersianya itu juga besar. Nah, karena bentuk tubuhnya yang besar, maka gajah itu bergeraknya lamban. Kan berat. Beda sama kijang. Kijang itu dia punya kaki yang ramping, kecil banget kan ya kakinya. Nah, kemudian dia itu bisa banyak berlari dan lompat. Kenapa? Dia itu sukanya melompat karena gaya gesek udara itu jauh lebih kecil dari gaya gesek perut ke atas. Karena gaya gesekannya kecil, berarti kan gerakannya lebih bebas. Oleh karena itu si kijang bisa lompat-lompat, bisa bergerak jauh lebih cepat. Bayangkan kalau misalnya si gajah ini dia ingin mengurangi gaya gesekan, berarti dia melompat. Nah, tapi kakinya dia nggak kuat untuk menopang massa tubuhnya, inersianya yang besar. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Kalau misalnya kita terlalu berat, tubuh kita terlalu berat, massanya terlalu besar, itu juga bakalan susah bergerak karena inersianya kita besar. Nah, kalau misalnya kita kecil, kayak makanya atlet-atlet lari itu, atlet-atlet maraton, sebagian besar kan mereka punya tubuh yang kecil, yang ramping, body curls. Nah, kenapa? Karena itu bisa membuat dia itu bergeraknya lebih bebas. Sama seperti gerak manusia di darat itu.